Kira-kira kalau di daerah Pacet seperti ini, dataran tinggi, mobil apa sih yang recommended? Maka pilihannya yakni mobil yang bisa kita temui lebih sering di daerah pegunungan ya. Jadi mari kita amati ya bersama lah. Itu tadi ada mobil sedan, kemudian ini ada Brio, kemudian ada sedan lagi lah. Tentunya sedan ini banyak. Apakah sedan memang banyak di daerah Pacet? Mari kita simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di video motovlog. Pada video kali ini kami turun dari Pacet ya, mau pulang. Kebetulan ini adalah liburan ya, walaupun singkat tapi kita harus memanfaatkan momentum singkat ini menjadi sesuatu yang berharga ya. Jadi gitu ya teman-teman, yuk kita jalan. Nah, ini kondisi Pacet seperti ini teman-teman. Jadi ini banyak pentol-pentol goreng ya. Ini pilihan kalau kita mau istirahat di sini ataupun nongkrong ya. Ini banyak sekali aneka jajanan pentol goreng. Nah, ini Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Bagi teman-teman yang ingin mencari pondok rekomendasi sekalian mengunjungi anaknya, kemudian nanti bisa berlibur, Riyadul Jannah ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihannya ya. Nah, di sini selain tempat wisata juga karena dataran tinggi ya, banyak air tangki yang mengirim ke daerah dataran rendah seperti di Gresik, Sidoarjo, Surabaya ya, air untuk minum ya, seperti di depan itu air minum tangki lah. Di sini juga banyak, biasanya dari suplai itu dari Pacet, Terawas dan juga Pasuruan ya, Pandaan tepatnya ya, dari Pandaan. Nah, suplai dari 3 daerah ini untuk menyuplai 3 kota besar yang di bawah yang dekat dengan lautan dan juga daerah-daerah industri yang airnya sudah tidak memungkinkan untuk diminum ya. Nah, lagi-lagi raja jalanan ya, Kijang. Nah, kita menemui Kijang di sini. Jadi memang nggak heran ya kalau kita bisa menemukan. Nah, ini banyak sekali tempat-tempat recommended ya kalau di Pacet ya. Nah, itu adiknya lagi ya, Kijang Innova. Jadi Kijang ini memang ketika saya di Surabaya, saya di Kota Mojokerto ya, selalu ketemu dengan mobil Kijang. Jadi mau tidak mau ya, faktanya seperti itu. Kijang ada di mana-mana, mulai dari generasinya yang ketiga ya, hingga yang ketujuh saat ini. Nah, itu masih banyak di jalanan. Kalau generasi pertama Kijang Buaya sama Kijang Doyok ini sudah mulai jarang, tapi karena sekarang eranya era retro klasik ya, itu sudah mulai bermunculan di Tenggilis. Di beberapa bengkel itu saya menemukan Kijang Doyok itu ada 3 dan Kijang Buaya ada 2. Jadi ini dalam proses restorasi ya, mungkin setelah ini akan muncul mobil-mobil itu di peredaran di jalanan di Surabaya. Nah, tentunya ketika saya liburan dan pulang ke Mojokerto ya, melihat hijau-hijauan ini menjadi sebuah kerinduan ya, sehingga kita jalan tadi ke Pacet ya, melihat pemandangan ya, kemudian juga kita ngadem, itu menjadi sesuatu ya, sesuatu yang menyenangkan, karena biasanya kami di Surabaya hawanya sangat panas. Nah, kalau di daerah pegunungan ini kira-kira mobil apa sih yang paling banyak ya? Coba kita pantau ya sama-sama ya. Nah, ini sedan ternyata juga memungkinkan ya. Kemudian LCGC sedan lagi.
Kita coba perhatikan saja, ini ada Grand Max ya, Grand Max yang van. Kalau ini mau Grand Max untuk mobil barang. Nah, ini Kijang Innova. Lumayan berarti ya. Ini dari beberapa yang ditemui tadi, ini Grand Max ya, ini Luxio ya muncul ya. Yang kita temui di sini tadi Grand Max ya, lumayan ya. Kemudian sedan, tapi sedannya ini variannya bukan satu merek. Kalau dia ada Timor, ada Soluna ya, tapi kalau Grand Max kan van dan juga pickup, ini sudah mulai banyak di jalanan pacet ya. Jadi teman-teman bisa menaksirkan, jadi kalau di sini banyak berarti mobil itu habitatnya cukup lumayan. Kalau habitatnya cukup lumayan di daerah tersebut, maka spare partnya cukup mudah. Kalau spare partnya itu mudah, maka ada apa-apa dengan mobil yang teman-teman itu tidak begitu apa istilahnya ya, tidak begitu berbahaya atau tidak begitu ribet lah kalau merawatnya. Nah, jadi hal-hal itu yang tentunya perlu dipertimbangkan sebelum merawat mobil ya. Jadi coba tengok di sekitarnya teman-teman itu banyak mobil apa ya, teman-teman bisa membeli mobil yang serupa kalau tidak mau ribet. Tapi kalau sudah ngomong passion, saya sukanya mobil A, saya sukanya mobil B, maka ya itu sudah pilihan ya, namanya orang sudah memilih itu ya sudah haknya atau kecintaannya, kita nggak bisa melarang lagi. Tapi kalau teman-teman di sini meminta rekomendasi kira-kira mobil apa yang cocok untuk dibeli orang pemula gitu ya, maka satu, selain mobilnya itu mobil yang badak ya, kalau mobil badak yang rata-rata itu kan dari Toyota ya, terus spare partnya juga mudah dicari itu juga dari Toyota. Kalau mobil nyaman masih ada Honda ya, tapi kalau mobil badak dan mobil pokoknya untuk mobil pemula, Toyota itu sangat recommended ya. Tetapi sekali lagi setelah itu semua, nah teman-teman perhatikan apakah mobil tersebut di daerah teman-teman itu ada. Nah kalau ada lah itu patut dipertimbangkan, jangan hanya mempertimbangkan faktor yang oh ini mobil badak saya harus membelinya, ternyata di tempatnya teman-teman mobil itu tidak banyak disukai orang atau tidak banyak yang merawatnya atau tidak banyak yang memakai, maka teman-teman akan merasa kesulitan juga ketika ada butuh spare part. Nah, di toko-toko terdekat itu nggak menyediakan. Nah ini kan repot teman-teman, nanti harus keluar kota. Tapi kalau sekarang sih sudah ada online shop ya, itu sudah bisa diandalkan sehingga kita lebih santai, nggak kemana-mana, tapi kita menunggu ya, butuh waktu. Nah, itu sih pertimbangannya, jadi nggak bisa langsung dibetulin kalau sedang rusak. Jadi itu saja pertimbangannya teman-teman. Oke, capcus. Oke, kita beli minum dulu, sampai jumpa di vlog selanjutnya.